Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku, mata kuliah ilmu perpetaan kartografi, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengkaji bersama. Minggu kemarin kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan konsep dasar kartografi, kemudian tata peta atau letak peta atau layout peta. Nah, nanti pada kesempatan kali ini nanti akan dipaparkan oleh kelompok. Mari kita bersama-sama kita simak untuk paparan pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti silakan dicek di Vclass terkait dengan materi, terkait dengan absensi. Jangan lupa ditulis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi pada kesempatan ini. Kemudian kita sharing bersama, kita diskusikan bersama di Vclass atau di WhatsApp group. Terima kasih, mari kita simak-simak bersama pada materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan kartografi yang diampu oleh Bapak Dhani Miftah M. Nur MPD. Dari diskusi di Vclass, kami mencoba membuat ringkasan materi terkait dengan judul layout peta. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi yang kami paparkan. Untuk diskusi kita gunakan Vclass atau grup medsos yang lain sebagai wadah diskusi dan sharing. Mari kita simak bersama-sama materi layout peta yang anggotanya sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Taufikur Rahman. Yang kedua, Rohmatun Khotimah. Yang ketiga, Muhammad Abdul Ghafur. Yang keempat, Nila Rohmatika Dewi. Oke, materi pertama, apa itu peta? Peta adalah gambaran suatu tempat seperti kota, negara, ataupun benua yang memperhatikan informasi utamanya bila dilihat dari atas. Peta merupakan representasi atas berbagai informasi dari objek di muka bumi yang dapat diketahui oleh seseorang tanpa harus melakukan pengamatan langsung di lapangan. Peta diartikan juga sebagai gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan ke dalam bidang datar dengan skala tertentu. Baik, selanjutnya jenis-jenis peta, yaitu yang pertama, peta rupa bumi atau topografi adalah peta yang menyajikan sebagai unsur buatan manusia dan unsur di atas bidang datar dengan skala dan proyeksi tertentu. Yang kedua, peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk keperluan tertentu. Yang ketiga adalah kumpulan peta dengan satu tema atau lebih dalam beberapa wilayah. Baik, selanjutnya pembuatan peta. Unsur utama dalam pembuatan peta agar lebih informatif yaitu yang pertama, mempunyai judul dan lokasi. Kedua, mempunyai referensi terhadap muka bumi atau bergeoreferensi. Yang ketiga, terukur. Yang keempat, mempunyai koordinat dan arah orientasi. Yang kelima, mempunyai skala. Yang keenam,
memiliki sumber atau riwayat pembuatan peta. Yang ketujuh, petunjuk letak peta atau identik lokasi. Yang ke-8, legenda. Yang ke-9, logo instansi. Yang ke-10, desain layout. Baik, yang selanjutnya kami jelaskan yaitu contoh legenda peta peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000. Itu ada nama-nama unsur. Yang pertama garis pantai, yang kedua sungai, perkotaan, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lain, batas provinsi dan batas kabupaten atau kota. Yang pertama garis pantai, ini penggunaan simbol atau rotasinya itu tujuan menunjukkan garis pantai ya. Yang kedua sungai, itu menunjukkan sungai yang lebarnya lebih dari 125 meter, digambar menurut skala dengan kemungkinan digambar dalam garis ganda. Kurang dari 125 meter digambar dengan garis tunggal. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah perkotaan, yaitu menunjukkan daerah perkotaan disajikan dengan bentuk simbol. Nah, bentuk simbol ini lebih mengarah pada seperti garis dan ada titik tengah. Ya. Yang untuk selanjutnya adalah jalan arteri, itu menunjukkan jalan utama yang menghubungkan kota-kota provinsi atau kota-kota besar. Selanjutnya ada jalan kolektor, yaitu menunjukkan jalan utama yang menghubungkan kota-kota yang cukup penting. Nah, untuk selanjutnya adalah jalan lain yang menunjukkan jalan yang diperuntukkan bagi gerobak, jalan kuda dan jalan lainnya. Nah, untuk yang ke-8 ini ya batas provinsi yang menunjukkan batas antar daerah provinsi. Seperti ada di simbolnya itu ada garis dan titik ya. Garis titik itu putus-putus ya. Nah, untuk selanjutnya adalah batas kabupaten atau kota yang menunjukkan batas antar daerah kabupaten atau kota. Ya, ini kalau dari simbolnya atau notasinya itu lebih ke garis dan titik dua, garis sama titik dua ya, garis putus-putus. Baik ya, untuk selanjutnya ini adalah kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan bawahannya ya, dan juga kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana alam, kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pemukiman, dan kawasan andalan. Nah, untuk kawasan yang memberikan perlindungan atau kawasan bawahannya itu menunjukkan areal kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya, seperti mencakup hutan lindung, bergabut, dan resapan air. Nah, untuk selanjutnya adalah kawasan suaka alam ya, yang menunjukkan areal kawasan suaka alam. Jika mempunyai nama maka harus dicantumkan misalnya nama keluarga atau nama daerah. Itu mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Nah, untuk satunya adalah kawasan rawan bencana alam. Ya, untuk kawasan bencana alam itu menunjukkan kawasan areal yang rawan bencana alam. Itu apabila alam-alam yang rawan, jalan contoh di pegunungan atau mungkin yang dekat dengan sungai-sungai. Yang untuk selanjutnya adalah kawasan hutan produksi. Itu menunjukkan areal kawasan peruntukan hutan produksi, yaitu hutan-hutan yang
dimiliki perusahaan. Kawasan pertanian ya, menunjukkan areal kawasan pertanian lahan kering. Selanjutnya kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman ini yang didominasi lingkungan hunian yang berfungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi sarana prasarana daerah dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja guna mendukung penghidupan dan kehidupan hingga fungsi kawasan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Ini lebih mengarah pada areal kawasan pemukiman atau perkotaan ya. Dan untuk selanjutnya adalah kawasan andalan. Untuk kawasan andalan ini yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi ya, lebih mengarah pada ekonomi atau menunjukkan pemerataan pemanfaatan ruang wilayah nasional, yang menunjukkan kawasan-kawasan andalan itu lebih ke simbolnya itu adalah garis-garis putus-putus dengan warna merah ya. Nah, untuk selanjutnya adalah peta rupa bumi Bako Surtanal. Ya, kita lihat di gambar, contoh gambar ini banyak sekali garis-garis ya. Ya, ini adalah peta yang menggambarkan semua unsur-unsur topografi yang nampak di permukaan bumi, baik unsur alam seperti sungai, garis pantai, danau, kehutanan, gunung, dan ada semak belukar dan lain-lain. Tidak hanya itu, ada pun juga unsur buatan manusia ya, seperti jalan, jembatan, pemukiman, pelabuhan, dan juga batas-batas administratif suatu wilayah. Baik, selanjutnya contoh legenda peta rupa bumi Bako Sultanal, yaitu tumbuh-tumbuhan seperti sawah irigasi, sawah tada hujan, kebun perkebunan, hutan, semak belukar, ladang, rumput atau tanah kosong, dan hutan rawa. Sedangkan yang perairan, garis pantai, batu karang, terumbu, mata air, sungai musiman, air hujan, jerami, arah aliran, rawa, empang, penggaraman, danau, terusan, bendungan, penahan ombak, dermaga, pelabuhan, dan menara suar atau stasiun pasang surut. Nah, untuk selanjutnya adalah peta rupa bumi Bako Surtanal. Ya, kita lihat di gambar, contoh gambar ini banyak sekali garis-garis ya. Nah, ini adalah peta yang menggambarkan semua unsur-unsur topografi yang nampak di permukaan bumi, baik unsur alam seperti sungai, garis pantai, danau, kehutanan, gunung, dan ada semak belukar dan lain-lain. Tidak hanya itu, ada pun juga unsur buatan manusia ya, seperti jalan, jembatan, pemukiman, pelabuhan, dan juga batas-batas administratif suatu wilayah. Untuk selanjutnya adalah kita lihat di peta rencana tata ruang wilayah RT atau RW. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini adalah rencana awal ketika menata ruang wilayah RT atau RW yang sesuai Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 11 ayat 2, yaitu mengamatkan
memastikan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Nah, kalau di RT RW yaitu membuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten atau penataan kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang kabupaten, dan penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ini ada ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Nah, ini fungsi RT RW di kabupaten ya. Ini fungsinya yang pertama acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang ya, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang kedua, acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten. Selanjutnya adalah acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten. Yang keempat yaitu fungsi acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Selanjutnya yaitu fungsi pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah di kabupaten. Selanjutnya dasar pengendalian manfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah kabupaten kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Nah, kita lihat di gambar ya. Ini yang pertama ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ya. Kita bisa dibaca yaitu yang pertama nomor 1 ya. Di kotak nomor 1 ini isinya itu judul peta. Yang kedua diisi sumbu dan skala. Untuk kolom nomor 3 ini diisi dengan legenda-legenda. Nah, tadi sudah ada dipaparkan legenda peta. Dan untuk selanjutnya di kolom nomor 4 ini indeks peta. Yang terus selanjutnya untuk kolom nomor 5 ini indeks peta ya. Tadi yang nomor 4 yaitu diisi bidang pengesahan. Nomor 4 diisi bidang pengesahan dan nomor 5 diisi indeks peta. Dan nomor 6 itu diisi sumber, dan untuk kolom nomor 7 itu logo peta atau logo Pemda. Dan untuk nomor 8 diisi RT RW provinsi, kabupaten atau kota. Begitu. Nah, untuk selanjutnya adalah peta produk UPT TB PDGA ya, ini kita bisa lihat fotonya, yaitu peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh. Kita lihat di sini ada garis-garis wilayah dan juga ada warna hijau, warna ungu, dan warna kuning, dan warna putih ini. Dan ini yang pertama kita lihat di samping ada legenda ya, legenda arahan fungsi hutan dan juga garis batimetri ya. Nah, ini kita bahwa peta ini adalah peta produksi atau peta yang diperuntukkan fungsi hutan produksi atau dari pemerintah atau perusahaan atau swasta. Nah, ini kita lihat di nomor pertama di warna hijau ya. Warna hijau ini adalah fungsinya untuk hutan lindung ya. Selanjutnya untuk warna kuning adalah hutan produksi tetap, dan untuk warna putih
itulah presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak Dani Miftah M. Nur yang telah berkenan memberikan arahan, nasihat, ilmu dan pengalamannya sehingga materi ini bisa bermanfaat dan semoga menjadi hasanah edukasi pembelajaran yang lebih baik. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.